Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu merek LG, yang mana menurut keterangan kulkas ini adalah untuk di ruang freezernya ini masih terasa hawa dinginnya, namun terlihat nampak kurang maksimal. Ya, walaupun di sini masih terasa dingin, namun saya rasakan di sini tidak maksimal proses pembekuannya. Ya, jadi kesimpulannya untuk ruang freezernya ini masih terasa dingin, namun saya lihat sih kurang maksimal. Oke, coba kita lihat untuk pengaturan suhu di ruang freezer ini. Bisa kita lihat ini kondisinya di normal saja. Ya. Dan di sini untuk pembekuannya memang kurang maksimal, jadi saya rasa memang ada masalah. Kemudian untuk di ruang refrigerator di pintu bagian bawah ini, di sini saya rasakan tidak ada terasa dingin sedikit pun. Jadi makanya untuk ruang refrigerator ini tidak difungsikan karena tidak ada terasa hawa dingin sedikit pun. Untuk pengaturan suhunya di posisi maksimal. Oke, jadi kita sudah tahu kerusakan dari kulkas ini, yaitu di ruang freezernya masih ada terasa hawa dingin dan ruang refrigeratornya sama sekali tidak dingin. Baik, kita langsung saja eksekusi untuk perbaikan kulkas 2 pintu ini. Di sini saya coba keluarkan dulu bahan-bahan yang ada di ruang freezer. Kita akan coba cek di bagian freezernya ini, terutama di bagian belakang cupnya ini ada evaporator. Kita coba lihat apakah terjadi pengeblokan salju pada bagian evaporatornya. Nanti kita bisa lihat sebelum kita vonis kerusakan sebenarnya. Coba kita perhatikan di bagian freezernya ini. Kita lihat di bagian dalamnya ini terlihat ada banyak sekali salju ya. Nah, ini pertanda bahwa hal semacam ini adalah terjadi pengeblokan pada evaporator. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah kita coba lihat dengan jelas di bagian belakang cup ini ada evaporator. Kita harus coba lihat apakah memang benar terjadi pengeblokan. Ya, di sini memang sudah jelas terlihat pengeblokan salju pada bagian freezernya ini. Nah, ini cupnya sudah saya buka. Dan di sini nampak banyak sekali ya bongkahan es di sini. Nah, ini seperti ini. Ini artinya terjadi pengeblokan. Untuk fan pada freezer ini berfungsi normal dan cara kerjanya adalah fan-nya akan menghembuskan ke ruangan bawah. Di sini ada saluran. Maka karena tertutup oleh salju, maka hawa dingin yang ada pada freezer ini tidak bisa tersalurkan menuju ke bawah karena tertutup oleh bongkahan es. Nah, seperti itu ya, sepertinya kejadiannya. Jadi saya cabut dulu sumbernya, kita matikan. Oke, saya cabut dulu. Nah, untuk melakukan proses perbaikan ini sebenarnya cukup mudah, teman-teman ya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus cek terlebih dahulu pada bagian belakang dari kulkas ini. Kita lihat di situ biasanya ada timer ya. Namun di sini kita bisa lihat terlebih dahulu. Di sini ada diagram kelistrikan. Dari diagram kelistrikan ini kita bisa lihat ini menggunakan sistem timer, yaitu sistem 13. Oke ya, jadi ini menggunakan sistem timer sistem 13. Dan di sini ada model yaitu GN V212 RLT. Ya.
Oke, selanjutnya kita amati lagi untuk di penampungan pembuangan. Di sini nampak kering, pertanda tidak terjadi proses pencairan. Dan di sini untuk mesin kompresornya menggunakan MA53 LAJG yang kategorinya adalah 1/6 PK. Ya, saya rasa sudah cukup. Kemudian di sini ada timer yang mana kita akan coba cek bagaimana kondisi timer ini. Apakah normal? Dari timer ini kita bisa dapat kesimpulan kerusakannya di mana ya. Jadi pada saat proses terjadinya pengeblokan ini, disinilah kesempatan kita melakukan pengecekan apakah kerusakan itu di timer ataukah di heater atau nanti di bimetal defrost ya. Nanti akan bisa kita lihat dari cara kerja timer ini sendiri ya. Oke, saya coba lepas dulu untuk timernya ini. Di sini ada beberapa skrup yang harus saya buka terlebih dahulu untuk melihat bagaimana cara kerja dari timer ini. Oke, ini untuk timernya sudah terbuka. Nah, seperti ini timernya ya. Jadi bentuk timernya sedikit lebih besar. Jadi timer ini sebenarnya sih sama, hanya bentuknya saja yang berbeda-beda. Oke, kita akan coba lihat cara kerja dari sistem timer sistem 13. Di belakang timer di sini terdapat lapisan lem yang mana kita bisa coba buka sedikit untuk mengintip bagian dalam dari timer ini. Biasa di situ ada dinamo ya atau rotor yang berputar. Nah, pastikan kita bisa melihat pergerakan rotor itu apakah berputar atau tidak ya. Jadi di sini karena terlapis atau terlindungi oleh lem, coba kita buang sedikit lemnya ini supaya kita bisa mengintip dengan jelas pergerakan dari rotornya ini. Oke, sedikit saja memang kita bersihkan dulu lem yang menutup. Nah, di sini oke kita lihat. Nah, di dalam itu ada rotor. Pastikan rotor ini berputar ya. Apabila timer ini baik, maka kita bisa lihat. Untuk itu saya coba berikan sumber dulu, saya hidupkan ya. Saya coba berikan sumber. Nah, kita coba berikan sumber dulu ya. Oke, setelah itu yang pasti ini mesin kompresor bekerja ya, mesin kompresor bekerja. Dan kita bisa lihat di timer ini apakah ada pergerakan di rotornya. Ya, di situ nampak ada pergerakan, pertanda bahwa rotor ini berputar. Timernya bagus ya. Timer berfungsi bagus. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian di bagian tengah timer ini ada seperti tombol untuk diputar-putar. Di sini kita coba putar ya. Ini kita putar searah jarum jam. Yang mana kita nanti bisa lihat apa yang terjadi pada dalamnya ini, di rotornya ini pada saat kita berputar. Kita coba arahkan ke posisi defrost. Nah, yaitu dengan cara memutar searah jarum jam sampai terdengar bunyi klik dan mesin kompresor off ya. Jadi memutarnya pelan-pelan saja ya sampai klik, kompresor off ya. Jadi pertanda proses defrost. Putar sedikit. Tek ya. Oke, sudah klik ya. Ini kompresor sekarang off ya. Nah, ini proses defrost namanya ya. Kita lihat apakah bergerak. Oke ya, di sini rotornya berputar ya. Seharusnya posisi defrost ini mati ya. Namun untuk timernya ini bagus ya, tidak ada masalah.
Jadi ada permasalahan memang di ruang freezer. Kita akan coba cari dan saya jelaskan di mana kerusakannya. Baik, saya cabut dulu sumbernya. Di sini saya akan tunjukkan di mana kerusakan dari kulkas ini. Jadi kita bisa dapat kesimpulan untuk timernya sudah pasti bagus. Namun permasalahannya bukan di timer ternyata. Permasalahannya di ruang freezer ini. Ya, jadi pada saat terjadi pembekuan ini, untuk bimetal pada ruang freezer ini tidak bekerja ya. Oke, untuk lebih jelasnya di sini saya coba buka dulu kap penutup pada evaporator ini. Di sini kita bisa buka secara perlahan-lahan, dan apabila memang khawatir ya, alangkah baiknya mungkin bisa kita cairkan terlebih dahulu bongkahan es ini supaya lebih mudah dalam proses pembongkaran. Ya, di sini saya coba lakukan pembongkaran dan ternyata cukup mudah. Oke, nampak jelas bahwa di sini terjadi pengeblokan ya, penebalan es. Nah, di bagian sini terdapat yang namanya bimetal defrost. Jadi untuk bimetal defrost ini tidak bekerja ya. Baik, saya coba cairkan terlebih dahulu untuk melihat dari bimetal defrostnya. Di sini saya coba tuangkan air hangat atau air panas untuk mencairkan bongkahan es ini supaya lebih mudah dalam hal proses pergantian part pada bimetal defrost. Nah, di sini saya coba cairkan terlebih dahulu. Jadi bongkahan esnya ini sudah menebal, harusnya bimetal defrost ini bekerja, namun tidak bekerja. Ya, nanti saya akan coba tunjukkan cara kerja dari bimetal defrost ini. Oke, saya coba lepas dulu bimetal defrostnya. Nah, seperti ini bimetal defrostnya. Ya, ini bimetal defrostnya masih asli nih, belum pernah diganti nih ya. Oke, ini saya anggap rusak dan kita akan coba lakukan pergantian bimetal defrost. Ini saya potong saja bimetal defrostnya, yang mana nanti akan saya coba ganti dengan yang baru. Oke, di sini saya coba kupas terlebih dahulu untuk kabel yang menuju ke bimetal defrost di sini. Di sini nanti saya akan coba terangkan bagaimana cara kerja dari bimetal defrost. Ini bimetal defrost yang baru yang akan kita lakukan pergantian. Nah, ini bimetal defrost yang lama. Jadi walaupun bentuknya berbeda namun fungsinya tetap sama, tidak masalah. Nah, ini setelah kita kupas di sini untuk bimetal defrost yang baru, saya akan coba langsung sambungkan saja pada kabelnya. Nah, ini saya coba sambung. Ini walaupun bolak-balik tidak masalah, karena bimetal defrost ini fungsinya hanya seperti saklar penghubung. Apabila suhu sudah tercapai pada ketentuan dari bimetal ini, maka saklar pada bimetal ini akan menghubung. Ya, jadi cara kerjanya apabila didinginkan, bimetal ini akan menghubung, dan apabila suhu sudah tidak dingin, maka bimetal ini akan kembali memutus. Nah, ya, jadi cara kerjanya hanya seperti ini. Akan menghubung dan memutus. Apabila suhunya sudah mencapai suhu yang ditentukan, maka ini akan menghubung. Nah, seperti ini ya. Oke, ini saya praktekkan pada saat belum menghubung ya. Oke, kita coba hidupkan kulkasnya. Ini pastikan ya, di sini kita bisa lihat nanti untuk posisi defrost. Posisi defrost kita lihat perputaran rotornya ini. Ya, ini saya coba berikan sumber. Jadi cara ngetesnya seperti ini. Kita berikan sumber. Oke, selanjutnya coba kita intip pergerakan rotor di timer ini.
Apakah berputar? Ya, bergerak ya, berputar ya. Jadi sekarang posisinya nih posisi defrost, kompresor mati. Jadi ini proses pencairan. Nah, pada saat bimetal ini sudah dingin, maka bimetal ini akan menghubung. Nah, menghubungkan ke pemanas atau heater. Nah, apabila saya hubungkan akan terjadi lonjakan api seperti ini ya, pertanda heater baik ya. Oke, selanjutnya coba saya hubungkan saja langsung. Nah, anggap saja ini sudah dingin ya. Ini sudah dingin, anggap saja. Ini heater ini bekerja. Nah, di saat heater ini bekerja, pastikan untuk rotor pada timer ini harus berhenti ya. Kita lihat. Ya, berhenti ya. Tidak berputar. Ini artinya fungsi ini normal ya, mantap ya. Dan proses pencairan sedang berlangsung. Artinya di sini nanti akan terpenuhi oleh cairan air yang dari freezer. Oke, jadi ini proses pencairan sedang berlangsung ini. Nah, kita bisa lihat ini heater ini panas ini, sedang melakukan proses pencairan karena bimetalnya sedang menghubung. Oke. Dalam beberapa menit di sini kita bisa lihat ya, masih dalam tahap proses pencairan ini, timernya off. Dan di sini pastikan untuk tetesan airnya terlihat ya di sini. Jadi tidak ada kebuntuan pada saluran pembuangan. Artinya mantap, untuk pembuangan juga tidak ada masalah. Oke. Jadi seperti ini cara kerjanya ya. Heater akan bekerja mencairkan kembali dan heaternya juga mantap. Oke, di sini masih dalam proses pencairan dan saya rasa untuk fungsinya sudah tidak ada masalah ini, bagus ya. Oke, selanjutnya kita cabut saja. Jadi cara kerjanya seperti itu. Apabila dalam proses defrost, timer itu akan mati ya. Dan nanti apabila ini sudah cair, maka defrost ini akan membuka kembali. Nah, seperti itu. Berulang-ulang seperti itu. Baik, sudah cukup sampai di situ saja. Selanjutnya di sini kita bisa lakukan pengisolasian saja. Karena untuk kerusakan kulkas yang mengalami masalah seperti ini, jadi kita sudah pasti kerusakannya yaitu di bimetal defrost dengan pengecekan step demi step yang telah kita lakukan. Jadi kita bisa berkesimpulan bahwa memang positif untuk bimetal defrostnya ini tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah ya, oke, saya coba rapikan terlebih dahulu untuk pengisolasian pada sambungannya ini. Nah, jadi sangat mudah sebenarnya dalam hal proses perbaikan kulkas ini apabila kita mengetahui cara kerja dari timer dan bimetal defrost. Oke, untuk bimetal defrost kita bisa kembalikan saja ke posisi semula, yang mana posisinya adalah di tempat sini tadi. Kita kembalikan saja karena memang posisinya di sini, kita kembalikan saja di tempatnya semula. Oke ya, sudah. Dan saya rasa untuk perbaikan kulkas ini sudah selesai dan kita tinggal merapikan saja ke posisi semula, yang mana jangan lupa di sini kita harus bersihkan lagi. Untuk evap ini mungkin kita bisa siram menggunakan air panas. Kita siram supaya bongkahan es yang ada pada bagian evap ini bisa sirna ya. Jadi tidak menghalangi nantinya. Ya, di sini untuk proses pembuangannya juga lancar ini ya. Tidak ada masalah ini, mantap. Jadi terkadang masalah banyak, ada di pembuangan, ada juga di bimetal defrost dan ada di timer.
Untuk timer kita bisa kembalikan saja ke posisi running, kita putar searah jarum jam sedikit, dan selanjutnya kita bisa rapikan saja kembali. Oke, sudah rapi dan kita tinggal melakukan pengecekan pada pembuangan air ini. Di sini pembuangan airnya saya lihat sudah penuh ya, jadi kita bisa buang saja airnya ini supaya tidak membanjiri lantai nantinya ya. Ini kita buang saja dulu. Oke, selanjutnya kita kembalikan saja. Jadi untuk air pada pembuangan ini akan otomatis kering sendiri, yang mana akan dikeringkan oleh mesin kompresor. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita rapikan saja untuk kap pada bagian evaporator ini. Jadi untuk kerusakan kulkas ini cukup mudah apabila kita benar-benar pastikan sistem kerja timer ini bagaimana, dan apabila timer ini mau berputar ya, artinya untuk heater itu bagus ya teman-teman. Jadi kita tidak ragu lagi untuk mengganti bimetal defrostnya, dan pastikan juga untuk fan pada evaporatornya ini juga berfungsi normal, berputar ya, karena pengeblokan bisa juga karena fan motornya ini tidak bekerja dan terjadi kebuntuan pada sistem pembuangan ya, banyak ya teman-teman. Jadi kita harus lakukan secara teliti pengetesan secara detail supaya kita yakin bahwa pekerjaan yang kita lakukan ini terasa sudah benar. Oke, selanjutnya bisa kita rapikan kembali. Untuk aksesoris yang ada pada bagian freezer ini kita bisa kembalikan saja kembali. Nah, ini saya kembalikan semua aksesoris yang ada pada ruang freezer karena saya rasa sudah cukup dan permasalahannya sudah pasti di bimetal defrost tidak bekerja sebagaimana mestinya. Oke, selanjutnya tinggal dilakukan pengetesan. Nah, untuk melakukan pengetesan di sini saya coba hidupkan kulkasnya, saya berikan sumber. Oke. Pastikan mesin kompresor bekerja ya. Nah ini ya, mesin kompresor bekerja, mantap. Selanjutnya dalam beberapa menit mesin ini bekerja, pastikan untuk dinding-dindingnya ini sudah mulai terasa hangat ya, mantap. Jadi sistem pendinginannya bekerja. Nah untuk fan pada freezer pastikan berfungsi ya, mantap. Oke, dan di sini di ruang refrigerator untuk pengaturan switch lampunya juga normal, tidak ada masalah. Tinggal kita melakukan pengetesan. Untuk melakukan pengetesan di sini saya coba berikan air mineral pada ruang freezer dan ruang refrigerator. Nah, ini saya coba berikan air mineral yang mana nanti dalam kurun waktu sekitar 2-4 hari saya akan lakukan pengecekan ulang. Bagaimana hasilnya? Apakah sudah normal atau belum ya? Untuk di ruang refrigerator awalnya tidak dingin ya. Untuk air mineral saya coba lakukan pengetesan juga dan nanti kita bisa lihat hasilnya. Apakah sudah normal ya? Baik, seperti itu saja. Kita akan coba lakukan pengetesan dalam waktu 2 atau 4 hari kemudian. Baik teman-teman, setelah 4 hari kemudian saya coba lakukan pengecekan bagaimana hasilnya. Di sini di ruang freezer saya lihat ya, ini untuk air mineral yang kita letakkan kemarin di sini sudah mengeras ya. Sudah membeku dan mantap di sini dinginnya, dan di sini tidak diragukan lagi untuk ruang freezernya sudah normal.
Kemudian di ruang refrigerator di sini sudah terisi bahan-bahan makanan yang ada. Oke, kita bisa cek air mineralnya. Nah, di sini terasa dingin teman-teman ya. Pertanda sudah normal, ini dalam waktu 4 hari saja sudah tidak ada masalah lagi ya. Di sini dinginnya juga sudah stabil ya. Mantap ini. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.